Ini adalah cara menyembelih ayam ketika tidak ada orang yang memegangi ayam tersebut. Cara ini sangat mudah sekali hanya menggunakan galon yang tidak terpakai. Mudah kan guys cara menyembelih ayam seperti ini? Kalian bisa memeraktekannya di rumah saat tidak ada. Perhatikan, terlihat pria ini sedang melihat sesuatu menggunakan pipa, cuy. Kemudian pria ini hendak mengasih tahu kepada istrinya. Sontak istrinya penasaran dan lihat apa yang akan terjadi. Tapi sebelumnya, jika kamu tidak mau diganggu oleh monster ini, berikan like dan subscribe. Dan jika menurut kamu kucing ini lucu, komen emoji love dan share ke semua orang. Ternyata pria ini hendak mengerjai istrinya dengan menunjukkan alat beratnya, cuy. Dan beginilah hasilnya, cuy. Dalam dunia konstruksi dan fabrikasi, presisi adalah segalanya. Nah, di sini kita lihat teknik pemotongan baja tebal menggunakan gas cutting torch, di mana api dengan suhu tinggi memanaskan logam hingga titik leleh, lalu tekanan oksigen tinggi memotongnya dengan akurat. Panas membara, percikan menyala, logam keras pun tak berkutik. Lingkaran yang sebelumnya hanya garis kapur, kini berubah menjadi potongan presisi, siap digunakan untuk kebutuhan industri berat. Teknologi sederhana, hasil maksimal. Inilah seni dan kekuatan di balik pekerjaan logam. Setiap percikan punya tujuan, setiap potongan punya peran. Lihat, beginilah cara orang-orang di Cina mendapatkan ikan saat musim salju. Dan mungkin Anda tidak akan percaya saat melihat hasil tangkapannya. Karena di saat musim salju, perairan tertutup es hingga ikan dapat berkembang dengan bebas. Dan saat dipanen hasilnya benar-benar banyak. Bisa untuk makan sekampung. Pria ini dengan susah payah membangun sesuatu di tepi laut. Ia berharap ombak hanya akan masuk lewat jalur yang ia buat. Tapi rencananya tak berjalan mulus. Air datang dari arah lain. Saat ia berlari untuk menghentikannya, semuanya sudah terlambat. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Tapi yang ia takutkan kalau sisi lainnya ikut basah. Lalu di mana lagi ia bisa bermain? Beginilah membuat pisau dari besi bekas. Awalnya besi dipanaskan lalu digiling sampai bentuknya lebar dan tipis. Kemudian besi dimasukkan ke dalam mesin cetak hingga besi tersebut berbentuk pisau. Namun tidak sampai di situ, pisau yang sudah dicetak bentuknya belum sempurna. Pisau kembali dimasukkan ke dalam cetakan untuk membuat gagangnya. Lalu orang ini memotong-motong kayu sesuai ukuran gagang pisau tersebut untuk nantinya dipasang di gagang pisau. Lalu kayu dikikis mengikuti bentuk gagang pisau dan selanjutnya kayu tadi dipasang pada gagang pisau. Kemudian diamplas dan diasah sampai pisau benar-benar mengkilap dan tajam. Bila pisau dirasa sudah cukup tajam, pisau kemudian diberi label dan akhirnya pisau yang dari besi bekas jadi. Selanjutnya pisau dipeking untuk nantinya dijual di pasar. Bagaimana menurutmu guys, apakah pisau ini layak untuk digunakan? Inilah beberapa trek motor cross yang cukup sulit untuk ditaklukkan dan hanya bisa dilakukan oleh seorang profesional. Trek-trek ini menantang dengan berbagai rintangan ekstrim yang menguji keterampilan, keseimbangan, dan keberanian setiap pembalap. Beberapa trek memiliki tanjakan hampir vertikal yang mengharuskan pembalap memiliki tenaga motor yang cukup, serta teknik akselerasi yang tepat agar tidak kehilangan momentum saat mendaki. Melintasi jalur berpasir bukanlah perkara mudah. Ban motor seringkali kehilangan traksi, membuat pembalap harus memiliki teknik khusus untuk menjaga keseimbangan dan kecepatan tanpa terperosok ke dalam pasir yang dalam. Salah satu bagian paling ikonik dari trek motocross adalah lompatan tinggi. Pembalap harus memiliki perhitungan yang matang saat meluncur di udara, agar bisa mendarat dengan stabil tanpa kehilangan kendali. Hanya para pembalap profesional dengan pengalaman dan keberanian tinggi yang bisa menaklukkan trek-trek ekstrim ini.